enak sekali saya 30 juta. 30 juta itu kalau dalam sebulan, kaliin aja dalam 12 bulan. Wah, moga haji aku ping 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya di Hendry Rampak, channel yang membahas di seputaran potong rambut, hairstyle, dan barbershop. Di video kali ini akan saya bahas guys, akan bahasa tuntas, artinya untuk bagaimana cara pendapatan atau bagaimana untuk omset dalam bidang usaha barbershop ataupun pangkas rambut. Ikuti terus video saya sampai selesai. Oke, terima kasih, dan sebelumnya saya ucapkan kembali selamat datang buat kalian yang baru hadir nonton video saya ini, baru mampir di channel saya ini. Silakan untuk tekan dulu tombol subscribe-nya ya guys ya, di bawah ini ya. Oke, langsung aja. Artinya di sini akan saya bahas tuntas bagaimana kemarin ada ini ya, ada komentar dari teman. Artinya dia menanyakan, "Bang, berapa sih hasil bulanan dari usaha pangkas rambut ataupun barbershop?" Nah, di sini akan saya klarifikasi guys, buat kalian, terkhusus buat kalian yang pemula ataupun buat kalian-kalian yang pengen buka usaha berbisnis barbershop. Jadi di sini kalian harus tahu guys, strategi dan juga untuk serang-serangan ke depannya bagaimana, cara untuk berbisnis ini bagaimana. Nah, di sini saya juga mau klarifikasi. Jadi saya juga ngelihat di sebuah channel, yang nggak mungkin saya sebutkan ya. Artinya mereka itu ada yang sok tahu guys, jadi gitu. Dia nggak ada di bidang usaha barber itu ya, cuman dia membuat konten, artinya membuat konten tentang barbershop, pendapatan barbershop per bulan. Nah, di situ kalian harus tahu kenapa saya bilang kayak gini. Jadi kayak gini guys, terutama buat kalian yang udah tahu artinya di bidang barbershop, mungkin oke lah kalian bisa review pendapatan segala macam karena kalian tahu isinya itu seperti apa. Jadi kalau buat kalian yang nggak tahu usaha barbershop pangkas rambut, ya ojo di asal kalian ini, apa bisa dikatakan asal kalian review pendapatan ini. Karena kalian nggak tahu gimana strateginya, gimana untuk serangan kita untuk kedepannya, bagaimana untuk usaha ini semakin maju. Nah, tapi oke lah, karena itu hak kalian membahas bagaimana untuk kalian membuat konten, itu terserah kalian. Tapi di sini akan saya klarifikasi guys, karena kemarin juga ada yang bertanya sama saya, artinya, "Bang, pendapatan per bulan itu berapa untuk usaha barbershop?" Oke, langsung aja ya. Yang pertama di sini akan saya bahas yaitu adalah bagaimana cara untuk membuat usahanya seperti ini, usaha barber seperti ini. Yang pertama adalah kalau kalian usaha barber kalian itu kalian sendiri sebagai owner ya, sebagai capster, kalian sendiri yang megang, itu manajemennya kalian megang, itu lebih bagus guys. Nah, di sini banyak orang yang meniru usaha, terutama untuk barber ya. Jadi kurang lebihnya segini nih. Saya buka usaha barbershop, tapi ada orang lain meniru. Wah, usahanya orang itu lancar nih. Bagaimana kita ikutin nih. Nah, di situ dia nggak tahu bagaimana strateginya untuk membuka usaha barber ataupun pangkas rambut ya. Terserah kalian menyebutnya apa. Intinya saya membahas pendapatannya. Nah, di sini yang perlu saya garis bawain. Jadi kalau banyak pemula, banyak orang-orang yang memiliki modal, dia meniru karena wajar ya. Jadi orang itu membuat usaha itu meniru seseorang itu wajar. Karena apa? Dia menilai hasil pendapatan. Tapi dia tidak ada kurang lebihnya ilmu di bidang barber. Jadi cuma sebagai owner memiliki modal. Nah, itu salah banget buat mereka seperti itu. Jadi banyak sekali yang gagal, yang gulung tikar, cuma meniru-niru usaha pangkas rambut, barber ataupun salon, tapi mereka tidak memiliki kurang lebihnya ilmu dari bidang itu. Nah, itu salah banget guys. Kenapa? Satu, kalau kalian memiliki usaha seperti itu, kalian sebagai owner, kalian gak bisa nyukur, kalian gak bisa hairstylist, kalian cuma bisa memiliki modal membuka usaha barbershop. Satu, kalau capster kalian keluar, kalian gak akan bisa menghandle lagi usaha seperti itu. Kenapa? Kurang lebihnya 50% customer yang capster itu miliki di usaha itu akan kebawa dengan capster yang udah keluar. Jadi secara langsung kalian sebagai owner yang nggak memiliki di bidang barber, kalian harus pusing kembali mencari capster lagi untuk bekerja di situ. Nah, kenapa saya sarankan buat kalian yang mau buat usaha barber, usahakan kalian memiliki artinya skill. Tuh,
skill di dalam bidang barbershop. Kenapa? Kalau kalian punya capster, terus capsternya kalian keluar, itu spontan kalian masih bisa meneruskan usaha itu ya. Seperti ini. Jadi banyak sekali nih guys, sedikit cerita di lingkungan saya juga itu kan banyak sih orang yang meniru usaha pangkas rambut dan barber, tapi dia tidak memiliki skill ataupun di bidang itu sendiri ya. Dia memiliki modal, lalu dia membukaan usaha ini, dia nyari orang. Nah itu salah sekali guys. Karena apa ya? Udah saya jelaskan dari tadi itu. Orang banyak yang meniru seperti ini itu sangat gagal sekali. Terutama orang saya sendiri aja ya. Saya udah bangun artinya jatuh bangun tuh hal biasa. Pro kontra dalam persaingan di dalam usaha itu udah biasa. Saya sendiri yang artinya ada skill di barber ataupun ada di bidang barber itu saya tahu, itu aja masih harus jatuh bangun untuk menguasai di dalam bidang usaha ini. Emang satu, orang menilainya usaha seperti ini sangat menguntungkan, sangat menggairahkan, sangat kurang lebihnya apa ya, menarik. Kenapa? Mereka menilai dari usaha ini satu modal berjalan terus. Mungkin buat kalian yang memiliki ruko, tempat ya, artinya buat tempat, buat kurang lebihnya untuk pelayanannya itu kalian nggak ngontrak, itu sangat bagus sekali. Kenapa? Situ kalian untuk masalah mengatur pendapatan dalam per tahun itu kalian tidak dikurangi dari penghasilan untuk cukur dalam setahun. Nah kalau kalian ngontrak seperti saya ini ngontrak dalam setahun ini 15 juta. Jadi kalau pendapatan saya itu dalam setahun dikurangin untuk membayar kontrakan 15 juta seperti itu ya. Jadi buat kalian yang mau usaha, kalau untuk punya usaha barber, kalian punya ruko sendiri nggak ngontrak, itu sangat bagus sekali. Terutama buat kalian yang memiliki skill atau di bidang barbershop. Nah di sini juga saya mau artinya klarifikasi untuk pendapatan ya. Kalau saya bilang untuk pendapatan itu banyak sekali netizen atau kawan-kawan yang ngomongin saya, artinya wah bang enak sekali ya usahanya sampean itu ya, lancar bener, sehari dapat berapa tuh puluhan kepala, atau dalam seminggu dapat sekian juta, bahkan sampai ngomong sebulan dapat 25 juta 30 juta, bahkan ada yang ngomong sampai 50 juta. Wah alhamdulillah sekali guys kalau saya dapat rezeki seperti itu. Artinya kalian jangan sok tahu, jangan sok-sok pinter untuk menilai orang. Itulah manusia. Artinya kita menilai orang itu dari segi enaknya itu sangat mudah sekali. Kalau menilai orang dari segi susahnya itu sangat, ya kita nggak bisa ngomong sendiri. Bahkan kita mau ngomongin diri sendiri susah aja. Nah di sini akan saya bahas. Artinya bagaimana pendapatan saya dalam 1 bulan ya, untuk omset dalam 1 bulan. Sekarang gini guys, kalau kalian benar-benar bisa bisa spesifikasi dalam arti 1 bulan itu kan ada yang 28 hari, 29 hari, 30 dan 31. Nah, di sini untuk bagaimana saya mengatur dalam arti untuk keuangan pendapatan, saya mengatur dalam 1 bulan itu cuma mengambil 20 hari. Kenapa? 20 hari itu saya wajibkan untuk bekerja. Karena di sini saya juga memiliki tanggungan untuk bayar kontrakan ya, artinya 20 hari itu wajib guys. Nah untuk 1 minggunya itu, sisanya itu yang kurang lebihnya 8 sampai 9 hari bahkan 10 hari itu nggak tahu waktu kita lagi sakit atau kita mau liburan sama anak istri, bagaimana ada keperluan lain. Nah itu kan kalian harus tahu, jadi kita nggak ngambil kotornya, artinya saya bulatkan dalam 1 bulan itu cuman 20 hari ya, itu wajibnya. Nah sekarang kita untuk bahas bagaimana pendapatannya. Nah sekarang pendapatannya, kalau kalian menilai pendapatan di barber itu di global, artinya dalam sehari kurang lebih dapat 300.000, dikaliin aja bang, dikaliin 30 menjadi kurang lebihnya jadi kalau sehari itu 300.000 dikali 1 bulan 30, kurang lebihnya enaknya ngomong bahkan sampai 9 juta lebih itu ya, kurang lebihnya ya. Itu sampai kalian sangat salah besar guys. Di sini buat artinya buat kalian membuat usaha, bagaimana cara menghitung pendapatan itu kurang lebihnya. Kalau saya pribadi ya, saya nggak nyampe guys penghasilan segitu. Dalam arti banyak pesaing, banyak pro kontra, tapi saya harus benar-benar teliti, jenius bagaimana cara mengatur keuangannya. Nah, jadi dalam pengaturan keuangan saya pribadi ya, pendapatan, kalau saya mendapatkan sehari 200 sampai 300, saya cuma hitungnya 50%-nya. Jadi kalau saya cuma dapat 200.000, penghasilan saya cuma 100, itu wajib. Nah, tapi di sini saya tidak terlalu target, tidak terlalu berpikir untuk selalu saya dapat uang segitu, enggak. Artinya rezeki sudah ada yang ngatur ya.
kalaupun kita mau banting tulang kayak gimana, kalau rezekinya udah dikasih seperti ini, kita nggak akan mungkirin lagi. Nah, jadi bagaimana cara mengaturnya? Seperti ini guys. Dalam 1 bulan itu ya, saya menghitung 20 hari. Kalau pendapatan saya 200.000, saya cuma ngambil 100.000. Nah, kurang lebihnya segini. 100.000 kita simpan dulu. Kita jangan obrolin. Kita ngambilin cuma 100.000. Nah, jadi kalau 100 dikali 20, bisa kalian tahu 2 juta ya. Itu wajibnya. Artinya pendapatan wajib 2 juta. 2 juta itu, nah yang 100 ini kita nggak tahu kita mau makan atau enggak kan. Yang untuk pengeluaran rokok, minyak segala macam itu 100.000 itu udah umum guys. Apalagi untuk kalian yang udah keluarga, punya anak dan istri ya. 100.000 itu bahkan ada yang kurang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalian tuh jangan sok tahu bagaimana pendapatan, menilai saya. Wah enak bang kamu bang, dalam sehari kamu dapat 300, kaliin aja dalam 1 bulan enak ndasmu kuwi. Emang kita juga sini nggak mau memerlukan keperluan lain-lain ya gitu ya. Untuk apa arti anggaran dana yang lain, untuk listrik segala macam itu harus bisa spekulasi guys. Jadi kalian itu menilai ya, emang usaha barber seperti ini sangat-sangat kurang lebihnya apa ya, menguntungkan. Tapi kalau kalian sendiri menguasai dari usaha ini, terutama yang pertama kalau kalian membuat usaha barber, skill itu paling utama, itu skill paling utama. Jadi kalau kalian buka usaha, kalian punya modal seberapa, kalau kalian nggak punya skill ya, itu akan melorot. Bukan celana yang melorot, tapi artinya usaha itu yang melorot, gulung tikar. Kenapa saya katakan skill? Satu, skill itu untuk hairstyling, kalian bisa nyukur atau enggaknya. Nah, skill untuk manajemen, bagaimana untuk mengatur keuangan dalam bidang usaha barber ya. Skill bagaimana untuk kita serangan ke depannya, banyak pesaing pro kontra kanan kiri usaha segala macam. Untuk usaha kurang lebihnya usaha pangkas rambut segala macam itu sangat kurang lebihnya udah hal biasa seperti itu. Nah, kalian harus bisa memiliki dan memahami skill itu ya. Yang kedua adalah modal. Tuh, modal ini adalah bisa untuk mendukung kita dalam arti untuk menjenjang ke depannya bagaimana untuk memajukan usaha kita. Kurang lebihnya untuk pertama kali mungkin ya, kalau kalian punya modal sekitaran 30 juta ya, kalian modal 30 juta, kalian buka dengan apa adanya seperti itu. Nah, pelan-pelannya ke depannya pasti kalian pengen punya, artinya interior, peralatan barber yang pengen menunjang untuk hasil kalian yang lebih bagus, itu kan harus kalian mengumpulkan satu demi satu, sedikit demi sedikit ya. Nggak mungkin kalian harus jebret seperti itu. Karena nantinya akan kerasa bagaimana modal itu keluar, sementara pendapatan belum masuk. Nah, itu akan kerasa sekali guys. Jadi, untuk saran saya, buat kalian yang pengen usaha barber seperti saya ini, jadi kalian pahami dulu apa sih itu usaha seperti itu, bagaimana nanti ke depannya, bagaimana resikonya, bagaimana pendapatannya dalam per hari per bulan, terus bagaimana untuk musimnya. Nah, sekarang kita bahas untuk musim. Musim kalau untuk usaha seperti ini itu nggak ada musim guys. Kenapa? Selagi rambut tumbuh ya, tumbuh panjang, itu pasti ada orang yang cukur rambut, kecuali kalau orangnya mati. Kalau orangnya mati nggak mungkin orang yang cukur ya. Nah, jadi situ usaha seperti ini sangat-sangat recommended sekali buat kalian yang masih bingung, atau mungkin kalian selepas kuliah tapi punya modal, bingung punya usaha apa. Mungkin bisa kalian untuk ambil old schoolnya dahulu, ataupun kalian belajar di tempat temen yang bisa nyukur segala macam. Baru kalian pahami dulu usaha seperti ini. Jangan asal nyontek. Banyak orang sekian persen yang nyontek usaha pangkas rambut, salon barber, tapi tidak menguasai skill di bidang itu. Gulung tikar guys, banyak sekali. Terus ada bisa bilang ternyata nggak menghasilkan. Itu sangat salah sekali. Karena kamu sok tahu kayak gitu. Bener-bener sok tahu. Maaf ya, sorry buat kalian yang udah mungkin lebih tahu dari saya, yang udah senior, silahkan untuk komentar di bawah ini. Tapi di sini saya cuma untuk klarifikasi, kemarin ada yang bertanya sama saya, terus ngomongin saya pribadi, artinya enak bener kamu bang penghasilan ya. Kalau pendapatan saya 30 juta dalam sebulan, saya udah layak guys, asli layak. Nggak mungkin saya untuk sampai buat konten seperti ini, pengen punya YouTube artinya ya, dan mati pengen ngembangin artinya gitu. Enak sekali saya 30 juta itu kalau dalam sebulan, kaliin aja dalam 12 bulan. Wah, moga haji aku ping 10.
Oke teman-teman, jadi udah klarifikasinya udah positif jelas seperti ini ya. Jadi ya kalau ada yang ngomong pendapatannya yang saya katakan tadi itu adalah hoak, itu adalah artinya palsu seperti itu. Jadi ingat kalian jangan mudah tertipu dengan info-info yang nggak jelas itu sama itu tadi ya. Intinya buat kalian yang udah komentar seperti itu ya silakan, itu hak pribadi kalian sendiri. Usaha seperti ini adalah sangat menjanjikan kalau kalian sendiri tahu di bidang seperti ini. Kalau kalian nggak tahu ya silakan monggo. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya sampai selesai dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info atau video yang akan saya bagikan. Next time kita akan buat video kembali seperti ini, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.